Tahu nggak, kalau foto yang ada di galeri HP kalian itu yang mungkin kalian anggap nggak penting, bisa jadi itu yang paling banyak dicari perusahaan di luar negeri. Tapi banyak yang gagal jualan foto di internet bukan karena fotonya jelek, tapi biasanya karena ada langkah di awal yang sering dilewatin. Nah, di video kali ini gue bakal tunjukin urutan jualan foto di Shutterstock yang benar, biar teman-teman bisa gajian dolar di internet. Oke, di video kali ini kita akan belajar banyak hal tentang Shutterstock mulai dari awal banget, yaitu bagaimana cara mendaftar menjadi kontributor Shutterstock yang benar. Tapi sebelum kita lanjut, mungkin ada yang baru pertama kali mampir. Perkenalkan, gue Fajrul, udah 10 tahun lebih jualan foto di internet, dan saat ini gue juga udah mengedukasi ribuan member di grup Microstock Club. Untuk mulai jualan foto di Shutterstock, gue saranin untuk daftar lewat browser atau lewat website aja. Jangan pakai aplikasi smartphone Shutterstock Contributor karena banyak banget teman-teman yang ngeluh nggak bisa verifikasi akunnya. Oh ya, buat yang belum tahu juga, jualan foto di Shutterstock ini full gratis, nggak bayar sepeser pun. Oke, kita lanjut ya. Jadi yang pertama, kalian buka dulu browsernya dan kalian ketik submit.shutterstock.com. Ingat, depannya tuh ada kata submitnya. Jangan cuma shutterstock.com-nya aja, karena nanti dia akan masuk ke pembelinya. Jadi bukan untuk jualan fotonya. Kalian klik tombol start earning. Kemudian isi full name dengan nama lengkap sesuai KTP. Terus display name ini adalah nama yang akan muncul di profile publik kalian. Bebas aja isinya asal belum dipakai orang lain. Nah, kalau merah seperti ini artinya sudah ada yang pakai. Jadi ganti aja dengan nama yang lain. Terus email ini kalian isi dengan alamat email kalian yang masih aktif dan bisa diakses di HP yang lagi kalian pakai. Untuk memudahkan ketika nanti proses verifikasinya. Dan untuk password ini kalian isi kombinasi antara huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Minimal 8 karakter. Isinya bebas saja, nggak harus sama juga dengan password email kalian. Dan checklist I certify that bla 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 bla, terus kalian klik tombol get started. Kemudian Shutterstock akan mengirimkan link konfirmasi ke email kalian yang tadi didaftarkan. Buka emailnya dan kalian klik link verifikasi yang dikirim Shutterstock ini. Terus kalian klik tombol next. Terus kalian lengkapi dulu alamat ini sesuai KTP. Kemudian kalau alamat di KTP dan juga alamat tempat tinggal kalian saat ini sama, centang aja opsi same as residential address. Kalau alamatnya beda, kalian isi lagi formulir yang ini dengan alamat domisili kalian saat ini. Dan terakhir, kalian klik tombol next. Nah, sampai di sini akun kontributor kalian itu sebenarnya udah aktif, udah jadi. Tapi ini bagian yang sering bikin orang bingung. Sebelum bisa menjual atau mengupload foto, teman-teman wajib buat isi yang namanya formulir pajak dulu. Formulir ini yang nantinya bakal nentuin berapa persen potongan pajak dari penghasilan kalian di Shutterstock. Oke, kita langsung aja mulai isi formulir pajaknya. Ini pilih no karena kita bukan orang Amerika, dan yang ini pilih individual. Terus klik tombol submit. Untuk nama, dia akan otomatis terisi mengikuti nama ketika awal kalian mendaftar. Yang tadi itu yang full name atau legal name. Kemudian ini pilih negara Indonesia. Terus isi alamat lengkap sesuai KTP atau defaultnya mengikuti alamat yang tadi sudah kita isi di awal. Terus untuk PO Box pilih aja no. Terus kalian scroll ke bawah untuk poin nomor 5, 6, dan 7. Boleh dikosongin kalau teman-teman nggak punya NPWP, tapi kalau punya NPWP, isi nomornya di poin yang nomor 6. Terus scroll lagi ke bawah, isi tanggal lahir kalian. Formatnya harus mengikuti aturan yang berlaku. Ini masih sering banyak yang salah. Dimulai dari bulan, tanggal, bulan garis miring, tanggal garis miring, tahun. Misal, bulan Desember 12, strip garis miring, garis miring, tanggal 30 garis miring tahun 2000. Terus scroll lagi ke bawah dan pilih lagi negara Indonesia. Terus kalian scroll lagi ke bawah, ini di checklist opsi I certify that bla 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 bla, terus klik tombol review and sign.
Nah, sebelum dilanjut, ini kalian review dulu formulirnya, dan kalau halamannya blank, coba update browsernya atau ganti pakai browser yang lain. Terus sebagai pengganti tanda tangan digital, cukup kalian tulis aja nama sesuai KTP atau sesuai dengan yang di formulir, bukan, yang di part 1. Ini namanya harus sama persis dengan nama di part 1 yang di atas tadi itu. Kalau dia merah seperti ini artinya ada perbedaan nama. Kita cek dulu. Nah, di part 1 ini ternyata pakai huruf I kecil, jadi kita samakan dulu. Jadi memang harus sama persis. Dan terakhir klik tombol submit. Kemudian ini diklik tombol continue aja. Nah, ini udah selesai pengisian formulir pajaknya. Kalau mau ngecek statusnya, kalian klik strip 3 di pojok kanan atas, terus pilih menu earnings. Terus pilih submenu tax center. Nah, ini statusnya udah approve. Jadi kalau isian formulir pajaknya nggak ada yang keliru, dia akan langsung di approve sama Shutterstock. Tapi kalau misalnya ada kendala atau ada kesalahan penulisan, kalian bakal diminta kirim salah satu dokumen tambahan kayak KTP, SIM, atau juga paspor. Paling gampang, paling simple, kirim KTP kalian ke email taxhelp@shutterstock.com dan kalian ikutin aja instruksi dari mereka. Nah, pertama, kalian harus tahu bahwa formulir ini bukan dibuat oleh Shutterstock dan ini juga bukan pajak Indonesia. Jadi jangan langsung mikir, Ini pemerintah kita rakus banget ya, apa aja dipajakin. jangan ya teman-teman. Karena Shutterstock ini adalah perusahaan yang berasal dari Amerika, mereka wajib mengumpulkan informasi perpajakan dari kontributor mereka dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Jenis formulirnya adalah W-8BEN, karena jenis formulir pajak itu macam-macam. Ini formulir pajak khusus untuk kontributor individu di luar Amerika Serikat. Kemudian soal potongan pajak, banyak yang ngira semua penghasilan otomatis bakal dipotong. Padahal nggak begitu. Potongan pajak Shutterstock cuma berlaku buat transaksi yang berasal dari Amerika Serikat. Jadi kalau kalian menghasilkan misalnya $100 dalam sebulan, belum tentu semuanya bakal kena pajak, kena potongan pajak. Karena bisa jadi sebagian pembelinya itu berasal dari negara lain selain Amerika Serikat. Nah, untuk kontributor Indonesia yang isi formulir pajak dengan benar dan mengklaim yang namanya tax treaty antara Indonesia dan juga pemerintah Amerika, tarif potongannya 10%. Kalau nggak diisi dengan benar atau nggak klaim tax treaty-nya, itu potongannya bisa sampai 30%. Atau gampangnya, kalau kalian punya NPWP, potongannya 10%. Kalau kalian nggak punya NPWP, potongan pajaknya jadi 30%. Jadi, buat teman-teman yang nggak punya potongan, ya, buat teman-teman yang nggak punya NPWP, tetap bisa isi formulir pajak, cuma potongannya jadi lebih besar, jadi 30%. Terakhir, formulir pajak ini nggak berlaku selamanya, dia harus diperbaharui setiap 3 tahun sekali. Nah, Shutterstock biasanya bakal ngirim email pemberitahuan kalau udah waktunya untuk update formulir pajaknya. Jadi kalau nanti diminta isi ulang, itu prosedur yang sangat normal, bukan masalah, jadi nggak usah panik. Oke, sebelum kita lanjut, gue mau jawab beberapa pertanyaan yang sering masuk ke DM gue di sosmed soal formulir pajak ini. Karena mungkin buat orang Indonesia pada umumnya agak ketar-ketir kalau dengar pajak. Bang, kalau data di akun kontributor gue beda sama yang gue isi di formulir pajak, misalnya alamatnya beda, itu gimana? Nah, alamat yang kalian isi di formulir pajak harus sama dengan yang terdaftar di akun kontributor. Kalau beda, Shutterstock biasanya minta dokumen tambahan atau formulirnya ditolak dulu. Jadi cek dulu alamat di profil akun kontributor kalian sebelum mulai isi formulir pajaknya. Pertanyaan kedua, Bang, nama di KTP gue beda dengan nama yang gue daftarin di akun Shutterstock. Itu masalah atau enggak? Nah, ini penting, nama di formulir pajak itu harus sama persis dengan dokumen identitas resmi seperti pajak atau paspor. Kalau beda biasanya ditolak atau diminta verifikasi ulang. Kalau dari awal kalian daftar pakai nama panggilan atau singkatan, sebaiknya diperbaiki dulu. Caranya kirim email ke submit@shutterstock.com, terus kalian ajukan perubahan nama dan ikutin instruksinya. Kalau kalian bingung atau bahasa Inggrisnya terbatas, kalian, ini paling gampang tips dari gua, minta tolong ChatGPT untuk bikinin kata-katanya untuk perubahan nama di Shutterstock. Nanti
dibantuin sama dia. Jadi kalian tinggal ya kirim email aja ke submit@shutterstock.com. Pertanyaan ketiga, Bang, kalau gue belum punya NPWP, apa harus bikin dulu sebelum daftar di Shutterstock? Jawabannya nggak harus. Tadi udah sempat dibahas juga. Kalian tetap bisa daftar dan isi formulir pajak tanpa NPWP. Konsekuensinya potongan pajaknya jadi maksimal di 30%. Jadi kalau mau hemat ya sebaiknya bikin NPWP dulu. Terus kalian update datanya di tax center. Jadi kalau ada keliru, ada salah kalian isi ulang aja formulir pajaknya nggak apa-apa. Pertanyaan selanjutnya, Bang, kalau gua salah isi formulirnya, misalnya salah ketik alamat atau salah pilih status, gimana cara benerinnya? Ini barusan gua jawab ya. Balik aja ke tax center, submit ulang formulir pajak yang baru dengan data yang sudah dibenerin. Jadi nggak perlu panik kalau ada kesalahan kecil, ya udah tinggal isi ulang lagi aja. Satu hal lagi yang penting, kalau kasus kalian lebih rumit, misalnya kalian tinggal atau kerja gitu ya di luar negeri, di luar Indonesia, punya kewarganegaraan ganda, atau ada pertanyaan soal gimana ini nyambungnya ke pajak tahunan teman-teman, sebaiknya ditanyakan langsung ke konsultan pajak atau ke pihak yang lebih berkompeten, karena setiap kasus bakal beda-beda jawabannya. Ya daripada nanti gua salah menjawab, mending kalian tanya yang ke orang yang memang lebih ahli lah. Oke, ini kayaknya udah clear ya, beberapa hal di pendaftaran khususnya dan juga di formulir pajak. Di video selanjutnya gue bakal lanjut tunjukin ke kalian semua cara upload pertama dan isi metadatanya biar foto kalian bisa langsung ketemu sama pembelinya, dilihat, dibeli, diborong biar cepat gajian dolar. Jadi jangan lupa buat subscribe dulu channelnya biar nggak ketinggalan. Dan kalau kalian rasa video ini bermanfaat, share ke grup keluarga atau grup WA RT biar makin banyak yang dapat dolar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat nyetok, jaga kesehatan. Buat teman-teman yang serius pengen belajar jualan foto di internet, bisa baca ebook Microstock Volume 1 yang gue tulis berdasarkan pengalaman 10 tahun lebih jualan foto di internet. Jadi beli sekarang juga, mumpung masih harga promo.